untuk Tuhan kita Yesus Kristus, ucapkan syukur. Terima kasih kepada Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan masih memberi kekuatan, Tuhan masih memberi nafas, memberi kesehatan, memberi kesempatan di mana kita boleh ada di bait Allah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Katakan terima kasih Tuhan, Engkau baik, sangat baik dan amat baik. Panggilan ibadah untuk kita pada pagi hari ini dalam Mazmur 65 ayat yang kelima. 65 ayat yang kelima. Mazmur 65. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Kita katakan, kita adalah orang-orang yang berbahagia, orang yang dipilih Tuhan untuk dekat kepada Tuhan di pelatarannya, dan kiranya menjadi kenyang dengan segala yang baik. Mari kita bangkit berdiri. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih buat kasih setiamu, buat pemeliharaanmu, buat nafas kehidupan yang Kau berikan di tengah masa pandemik ini ya Allahku. Terima kasih Tuhan, kekuatan dan kesehatan, pengurapan yang baru Kau curahkan pada setiap kami. Dan pagi hari ini kami siap memuji, memuliakan, besarkan nama-Mu. Terlebih sebentar kami boleh menyatu dalam tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan kudus. Turunkan pengurapan-Mu atas hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Baik ushers, worship leader, para pemusik Tuhan. Bahkan multimedia, sarana prasarana dipergunakan Kau kuduskan ya Allahku. Kalau masih ada kuasa iblis, setan, roh jahat yang hendak mengganggu, kami satukan hati di dalam nama Yesus Kristus. Keluar Kau iblis. Darah Yesus menguduskan kami. Ampuni segala dosa kekurangan kami. Ampuni bila Kau dapat yang tidak berkenan. Mari Roh Kudus, kami menyerahkan seluruh eksistensi. Ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami buka ibadah ini. Semua yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan Bapak duduk kembali. Kita mau memuji, menyembah Dia. Kita mau rasakan betapa besar dan agung serta mulianya. Betapa besar dan mulia kuasa darah Yesus yang merupakan darah perjanjian bagi manusia untuk memperdamaikan manusia. Kita masuk ke dalam hadirat-Nya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oh, Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan,
kita lebih sungguh-sungguh lagi kita meresponi karyanya. Bawa persembahan kudusmu, pujian tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata
Engkau begitu baik kepada kami Bapa. Haleluya. Yesus, kami puji nama-Mu, kami Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Engkau ya Bapa. Bapa yang di dalam surga, nama yang berasal dari surga yaitu Yesus Kristus Tuhan. Allah yang telah memerdekakan kami.
Allah yang telah memperdamaikan kami kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami sudah memuji menyembah-Mu. Kami percaya pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sudah melawat setiap kami, menjamah setiap hati kami Tuhan. Yang letih lesu berbeban berat, Tuhan Engkau tolong dan bukakan jalan. Bapa di surga, pagi hari ini kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau celikan mata hati rohani kami. Dan Tuhan Engkau Tuhan yang mengurapi telinga kami sehingga pendengaran kami Tuhan terfokus oleh firman-Mu, hati dan pikiran kami Tuhan terfokus oleh firman-Mu yang diberitakan. Dan Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Engkau kuduskan dan Tuhan Engkau urapi dengan urapan yang berasal dari surgawi. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kepada jemaat kami persilakan duduk, kepada Ibu Gembala. Shalom. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tanpa terasa kita akan menyelesaikan tahun 2021. Hari ini adalah minggu pertama di bulan November. Nah saudara, hampir 2 tahun pandemik wabah COVID Corona merajalela di seluruh dunia. Tapi puji syukur kepada Tuhan. Kalau teman saya katakan kita ini orang yang tersisa, saya katakan tidak Pak, ini kita orang yang terima anugerah Tuhan untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan yang belum selesai. Tugas kita belum selesai. Nah saudara, kita memasuki bulan November ini, pesan Tuhan yang terus menerus berdengung di benak hati saya, yaitu kembali kepada kasih yang mula-mula. Kembali kepada kasih yang mula-mula, mungkin kita belum begitu paham apa sih kasih yang mula-mula. Oktober minggu pertama saya sudah jelaskan, tapi biarlah untuk mengingat kembali. Kasih yang mula-mula adalah kasih yang kita miliki pada saat kita baru bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kita remind kembali, kita ingat kembali bagaimana kita baru pertama kali menerima Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan. Nah pada saat itu kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Ya, di Bangka ada orang yang baru terima Tuhan Yesus. Aduh Bu, kalau gitu tahu gitu mah dari dulu aja ya Bu. Udah kalau bisa saya tinggal di gereja deh Bu. Mau nyapuin, mau bersihin, mau cuci gereja, mau apapun juga saya mau bekerja buat Tuhan. Saya katakan baik sekali niatmu, tapi ingat kamu juga masih punya rumah tangga yang menjadi tanggung jawab juga yang harus selesaikan seorang ibu. Nah pada saat itu kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap kekuatan kita. Pengennya terus berdoa, ya. Pengennya terus memuji Tuhan, pengennya terus menyembah, pengennya terus membaca firman Tuhan, pengennya terus dekat dengan Tuhan dan tidak kepengen lagi berbuat dosa. Pengennya benar-benar ingin melayani Tuhan, ingin bekerja kepada Tuhan, ingin hidup kembali kudus, menguduskan diri kepada Tuhan. Saya percaya kita masing-masing punya memori, punya kesan-kesan apa pada waktu kita kembali kepada kasih, pada waktu kita menerima Tuhan Yesus. Nah saudara, pada pagi hari ini saya banyak mengamati orang percaya, banyak yang meninggalkan kasih yang mula-mula. Dengan adanya pandemik, kesulitan hidup, ya, doa yang belum dijawab,
Banyak sekali orang yang meninggalkan kasih yang mula-mula. Tetapi lewat ini pula juga saya menemukan banyak lagi orang-orang percaya yang antusias di dalam Tuhan, yang semakin giat. Jadi dua sisi yang berbeda bertolak belakang terjadi di masa-masa yang tidak pernah diduga dan tidak pernah ada orang menyangka akan terjadi pandemik seperti ini. Masa COVID yang berkepanjangan seperti ini. Banyak orang yang percaya antusias, banyak orang yang percaya lebah semangat, tambah gairah, bahkan semakin menyala-nyala. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita mau memelihara kasih yang mula-mula ini. Kalau Oktober lalu saya katakan, yuk mari kita kembali ke kasih yang mula-mula. Pepatah kalau anak muda pernah katakan, first love never die. Cinta pertama nggak pernah mati. First love never die. Ya. Cinta pertama kita kepada Tuhan kayak apa? Yuk kita kembali. Kita ingat kembali, Tuhan masih kasih kita hidup, Tuhan masih kita kesempatan, dan kita boleh ingat kembali cinta kita mula-mula yang bagaimana. Kasih mula-mula ini harus kita pelihara. Seperti kasih suami istri yang terus-menerus berkesinambungan. Kasih suami istri bukannya kalau ada uang abang disayang, gak ada uang abang melayang, tidak. Kasih suami istri itu terus-menerus dijaga, dipelihara. Bahkan dikatakan tua-tua keladi yang bagus ya, semakin tua semakin menjadi lebih sayang. Positif aja dong ya pikirannya ya. Jadi biarlah kasih kepada Kristus ini boleh berkesinambungan dan roh yang menyala-nyala. Kasih yang mula-mula itu kita akan pelihara. Kita akan melihat di Alkitab, mari kita buka di dalam Wahyu 2. Wahyu 2 ayat yang ke-7. Bagaimana kita memelihara kasih yang mula-mula. Wahyu 2 ayat yang ke-7 kita baca bersama 2-3. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Saya percaya kita semua bertelinga. Dan telinga kita juga dikaruniakan pendengaran yang baik dari Tuhan. Dikatakan hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Pagi hari ini kita tidak sia-siakan, kita tidak lewatkan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Kitab Wahyu ini, secara khusus di Wahyu pasal 2 ini adalah untuk jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus, kalau kita lihat sejarahnya, jemaat yang didirikan oleh Paulus bersama Priscilla dan Aquila. Di dalam perjalanan misi yang kedua, bahkan menurut tradisi yang mereka ada di sana, Timotius dan Rasul Yohanes juga ikut melayani di Efesus. Nanti saudara baca di rumah mulai ayat pertama hingga selesai dalam Wahyu yang kedua. Ya. Harus menjadi catatan penting bagi kita semuanya kalau di Efesus aja didirikan dan dilayani oleh tokoh-tokoh yang luar biasa itu juga dapat kehilangan kasih yang mula-mula. Bayangin Paulus, siapa Paulus? Rasul yang besar yang dipakai Tuhan bersama Priscilla dan Aquila, Timotius dan Rasul Yohanes. Rasul Yohanes ini ya, bisa menulis ini dengan ilham Roh Kudus. Itu Rasul Yohanes digoreng saudara, tapi enggak mati. Jadi rasul-rasul di dalam pekabaran Injil di sana mengalami penderitaan sengsara demi
jiwa-jiwa diselamatkan. Jadi kalau kita masih keadaan begini mah oke banget, 1000% oke banget. Rasul Yohanes ini ditemui masih tetap gigih mengabarkan Injil, akhirnya hidup-hidup digoreng. Bayangkan sudah dicemplungin ke minyak panas, ya diam aja begitu. Dilihat gak mati, apinya dimatiin, diangkat lagi Rasul Yohanes. Kau masih hidup. Lalu dibuanglah di pulau Patmos, pulau yang tidak ada kehidupan, pulau yang kering kerontang, tidak ada tumbuhan, tidak ada kehidupan, tidak ada binatang hidup, tidak apa. Maksudnya supaya matilah gitulah, mati pelan-pelan lah. Dibuanglah di pulau Patmos. Ingat firman Tuhan, manusia hidup tidak hanya oleh roti saja. Nah, Rasul Yohanes di pulau Patmos ini dia tetap berdoa. Dan apa yang Tuhan kasih kepada Rasul Yohanes? Keluarlah kitab Wahyu itu. Dikasih inspirasi, dikasih firman, tuliskan ini. Makanya pada ayat pertama Wahyu dikatakan berbahagialah yang menulis, yang mendengar, yang menceritakan kitab. Berbahagia. Jadi Rasul Yohanes ditulis terus. Jadi lewat penderitaan itu kita bisa tahu apa yang Tuhan mau Tuhan beritakan di akhir zaman ini. Nah saudara, kalau di Efesus ini Rasul Yohanes ikut menulis dan mendirikan jemaat di Efesus ini bersama Timotius, Paulus, Priskila dan Aquila. Kita melihat tokoh-tokoh yang besar yang ada di jemaat Efesus ini kehilangan kasih yang mula-mula lebih-lebih daripada kita, saudara. Oleh itu sebabnya kita jangan kecil hati. Kita bisa pelihara kasih yang mula-mula ini karena kita berbahagia sudah ada firman Tuhan yang menuntun kita. Jangan sampai kita meninggalkan kasih yang mula-mula ini. Nah, apa yang dilakukan jemaat di Efesus? Tuhan memuji. Aku tahu, dikatakan. Ya, nanti saudara baca lagi. Aku tahu apa yang kau kerjakan. Aku tahu dan aku tahu. Jadi Tuhan juga tahu apa yang kita kerjakan. Tuhan tahu apa yang kita pikirkan. Aku tahu jerih lelahmu. Aku tahu penderitaanmu. Aku tahu kerja kerasmu. Rela menderita. Tapi Tuhan mencela. Di ayat berikutnya dikatakan. Tapi aku mencela. Kenapa lagi? Kalau saya baca hebat banget ya. Belum tentu saya bisa seperti jemaat di Efesus seperti ini. Aku mencela engkau, kenapa? Karena yang kau kerjakan itu hanya sekedar rutinitas. Tidak ada kasih. Hanya sekedar jadwal. Hanya rutinitas yang dilakukan, hanya kewajiban saja. Yang tidak dilandasi oleh kasih. Dan akibatnya Tuhan datang. Mengambil kaki Dian. Nah, kalau kaki Dian diambil, gelap saudara. Kita nggak tahu lagi mana pintu keluar. Bisa kesandung-sandung, bisa ketabrak-tabrak ya. Mungkin kita juga nggak sampai kepada tujuan karena gelap. Nah, biarlah lewat pagi hari ini kita mempunyai tujuan hidup yang kekal. Di situ dikatakan, bertobatlah. Kalau tidak, kaki Dian ini akan diangkat. Kita diusir dari surga, udah gak terima surga lagi, hidup sengsara lagi. Ya. Biarlah pagi hari ini Tuhan ingatkan kepada kita. Bagaimana memelihara kasih yang mula-mula itu. Tolong tampilkan tadi di Wahyu 2 ayat 7. Bahwa dikatakan siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Barang siapa menang berarti ada yang kalah. Barang siapa menang mengatasi hidup ini, menang di dalam mengembalikan kasih yang mula-mula, menang di dalam mengatasi
hidup yang tidak berkenan kembali kepada jalannya Tuhan. Barang siapa yang menang, hati-hati, berarti ada yang kalah. Saya yakin dan percaya kita semua di sini tidak mau kalah. Kita semua mau menang, amin. Barang siapa menang akan ku beri makan dari pohon kehidupan. Kalau kita baca di kitab Wahyu ada 2 pohon. Pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan jahat. Itu yang tidak boleh dijamah di dalam Taman Firdaus. Nah, pohon kehidupan ini diberi pada waktu adanya di Taman Firdaus. Pada waktu kita kembali ada di Taman Firdaus. Hidup yang kekal. Firdaus adalah tempat orang mati. Taman Firdaus, ingat pada waktu Yesus disalib, yang samping katakan, Yesus kalau kau sampai di sorga ingat, oh iya ya Tuhan katakan bahwa hari ini engkau juga bersama aku di Taman Firdaus. Jadi Taman Firdaus itu adalah tempat orang mati yang baru nanti, orang mati dikumpulin di Taman Firdaus, yang baru nanti pada hari pengangkatan orang-orang mati itu di kitab Tesalonika kalau kita baca, dibangkitkan terlebih dahulu, baru kita yang masih hidup, kalau Tuhan datang yang masih hidup, kita naik dengan tubuh kemuliaan. Nah, bagaimana kita memelihara kasih yang mula-mula ini? Ya. Semua sudah tertulis di dalam Alkitab, semua sudah memberi petunjuk di dalam Alkitab. Mari kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat yang keempat dan 7. Pohon kehidupan ini berbicara hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus. Taman Firdaus berbicara tempat orang yang mati yang bersama-sama, yang ditampung di sana. Nah, jelas sekali saudara bahwa kematian seseorang yang ada di dalam Tuhan tidak gentayangan ya. Nah, bagaimana kita memelihara kasih yang mula-mula ini? Pertama, yuk kita baca bersama 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Memelihara kasih yang mula-mula ini ada syaratnya, ada yang harus kita lakukan, yaitu tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam aku. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah. Kalau ini pokok anggur, ini pohon, ada ranting. Ranting ini tidak dapat berbuah kalau dia copot, terpisah dari pohonnya. Dan ranting ini akan berbuah kalau dia tetap melekat. Kalau ia tidak tinggal di pokok, sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, saudara, tetap tinggal ini artinya tidak keluar. Tetap tinggal ini artinya melekat. Yang tadi seperti saya katakan, seperti hubungan suami istri yang terjalin terus-menerus berkesinambungan. Yang masih punya suami, kasihilah suamimu terus-menerus, apapun juga tetap kasihi. Yang punya istri, kasihilah istrimu, bukan istrinya orang lain. Yang berkesinambungan terus-menerus. Ya. Sehingga mengapa ranting ini bisa berbuah, mengapa ranting ini masih hidup? Karena ada aliran, ada sathara dari akar, vitamin-vitamin dari tanah, akar itu menyedot, ada aliran kehidupan yang dialirkan ke ranting. Mengapa orang tidak tinggal di dalam Yesus? Ya karena dia gak percaya, karena dia tidak mau melekat kepada Tuhan, karena dia mau hidup sendiri.
gak akan mungkin kita berbuah. Gak akan mungkin kita akan kembali kepada kasih yang mula. Karena tidak tinggal melekat kepada Tuhan. Jadi mengapa orang sering tidak bisa tinggal di dalam Yesus? Karena orang itu tidak mau lahir baru. Nah saudara, setelah kita percaya kepada Tuhan, saya yakin dan percaya kita menerima anugerah keselamatan. Itu kita diberi kuasa pada waktu kita pertama terima Tuhan. Kita menerima anugerah keselamatan, kita diberi kuasa untuk tinggal di dalamnya. Diberi kuasa, ingat saudara, kita diberi kuasa. Sering orang yang baru pertama kali terima Yesus, itu doanya kabul terus ya. Bahkan ada hamba Tuhan yang katakan kalau orang baru terima Yesus itu seperti baby, seperti bayi. Bayi nangis saja orang tuanya tahu, oh ini pampersnya basah. Bayi nangis, oh ini nangis lapar. Padahal dia belum ngomong, belum bisa berkomunikasi. Tapi ayahnya supply, ayahnya, ibunya dia tahu apa yang bayi ini nangisin, apa yang bayi ini mau. Nah saudara, jangan lewatkan anugerah keselamatan ini yang Tuhan berikan kepada kita. Kita diberi kuasa untuk tinggal di dalamnya. Dan saudara, untuk tinggal di dalam Yesus, ya pasti ada syaratnya. Ya. Untuk tinggal di hotel, contoh ya, untuk tinggal di hotel juga ada syaratnya. Gak mungkin saudara datang ke hotel, tiba-tiba nyelonong, masuk kamar ya pasti kamarnya terkunci. Minta kunci sini, gua mau masuk kamar. Tidak. Saudara mau tinggal di hotel aja mesti booking dulu, atau kalau mendadak bisa datang ke reception, daftar dulu, bayar dulu, baru dikasih kunci dan segala peralatannya. Pada waktu saudara dikasih kunci, nomor sekian saudara bisa masuk. Itu pun ada syaratnya pada waktu saudara sudah masuk kamar, bukan mau ngobrak-ngabrik seenaknya sendiri. Ya. Ada syaratnya untuk tinggal di dalam kamar itu berapa lama, berapa hari. Dan kalau meninggalkan kamar itu pula ada syaratnya pula, bukan seenaknya aja. Wah TV gua bawa pulang deh ya, kan bayar, anduk, apalagi ya. Nah remote control misalnya, apa yang ada di hotel dibawa pulang. Tidak, ada syaratnya. Untuk kita tinggal di dalam hotel aja ada syaratnya. Apalagi tinggal di dalam Yesus. Makanya banyak orang yang keluar dari anugerah Tuhan karena dia tidak mau mentaati apa yang dituliskan dalam firman sebagai syarat, atau anugerah keselamatan ini diberikan kita sebagai kesinambungan. Karena kita tidak hanya sekedar tinggal, tapi diberi kuasa menjadi anak Allah. Nah pada waktu kita diberi kuasa untuk tinggal di dalamnya, tidak hanya cukup beriman. Kalau kita lihat di dalam 2 Petrus 1 ayat yang kelima. 2 Petrus 1 ayat yang kelima. Untuk tinggal di dalam Tuhan Yesus, satu memang kita harus lahir baru ya. Menerima dan percaya Tuhan Yesus dengan segenap hati kita ya. Nah tidak hanya itu saja dengan iman, tapi kita diberi kuasa. Nah dikatakan di 2 Petrus 1 ayat 5, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Jadi bertumbuhnya kita pada waktu kita terima Tuhan Yesus, tidak hanya kita sekedar menerima anugerah keselamatan, kita diberi kuasa untuk bertumbuh. Tidak hanya cukup dengan iman, tapi tambahkan iman itu dengan kebajikan. Dan kebajikan dengan pengetahuan. Kita bisa membaca buku-buku rohani, kita bisa membaca lagi, memperdalam Alkitab.
Kita bisa lagi mencari pengetahuan-pengetahuan yang membuat kita bertumbuh. Dan lanjut ayat 6. Tidak hanya kebajikan dan pengetahuan, tapi kepada pengetahuan, penguasaan diri. Kepada penguasaan diri, ketekunan. Dan kepada ketekunan, kesalehan. Terus, dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus. Jadi pada waktu kita bertobat, kita tidak hanya tinggal diam, cukup iman, percaya kita kepada Tuhan, dan kita hanya terima anugerah keselamatan. Tapi kita diberi kuasa untuk tinggal di dalamnya, diberi rasa tanggung jawab supaya iman kita ini sempurna. Tanggung jawab kita adalah untuk bertumbuh, supaya kita giat dan berhasil dalam pengenalan Tuhan. Jadi tanggung jawab ini itulah yang sering dikatakan kerjakan keselamatanmu. Setelah kita diselamatkan, kita nggak tinggal diam. Keselamatan perlu ditambah kebajikan, kebajikan perlu ditambah pengetahuan, pengetahuan perlu ditambah ketekunan, ketekunan perlu tambah kasih sayang pada saudara seiman. Dan terakhir penguasaan diri, kasih sayang kepada saudara seiman, dan kemudian kasih sayang kepada semua orang. Sudahkah kita mencapai itu? Kalau pagi hari ini firman Tuhan ingatkan kepada kita. Mengapa kita sampai kepada kasih semua orang? Karena amanat agung yang diberikan kepada kita, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Jadi pada waktu kita selamat, kita tidak tinggal diem saja, enggak. Cukup beriman kepada Tuhan, tidak. Harus bertumbuh. Sehingga pada amanat agung, generasi kita, generasi ini adalah generasi menyelesaikan amanat agung. Tuhan masih kasih kita umur, Tuhan masih kasih kita napas, Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk mengabarkan Injil, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, supaya mereka selamat. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Saya yakin dan percaya, kalau ini kita lakukan, kita akan bertumbuh di dalam kasih yang mula-mula itu, tidak stuck, tidak diam begitu saja, tapi Tuhan ingatkan kepada kita, sehingga iman kita sempurna. Nah, saudara yang kekasih, bagaimana kita bisa secara terus-menerus berkesambungan? Poin yang pertama, peliharalah firman Tuhan dalam hati dan pikiran kita, supaya menjadi penuntun di dalam kehidupan kita. Yosua katakan di dalam Yosua 1 ayat yang ke-8, perkatakan firman Tuhan. Jangan engkau lupa, perkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi tidak hanya anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi kita diberi kuasa untuk tinggal di dalamnya. Dan diberi kuasa ini kita diberi tanggung jawab supaya kita bertumbuh. Menambahkan imanmu kepada kebajikan, pengetahuan, dan kepada kasih kepada semua orang. Untuk kita beritahukan agar mereka itu selamat. Jadi bagaimana kita lakukan, apa yang kita lakukan untuk memelihara kasih yang mula-mula? Poin pertama, renungkan firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 2 dikatakan, Mazmur 1 ayat 2, kalau Yosua katakan perkatakan dan renungkan, Daud katakan Mazmur 1 ayat, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan itu siang dan malam.
Yang namanya renungkan itu, merenung itu mengingat kembali tadi apa yang kita baca. Nah, bagaimana kita bisa merenungkan firman Tuhan kalau kita nggak baca? Terima kasih kepada Pak Gembala yang tiap pagi memberikan firman yang kita baca. Nah, habis baca itu jangan terus dihapus supaya nggak lemot. Yang game-game nggak dihapusin, itu yang nyita waktu. Tetapi biarlah kita baca kembali dan renungkan firman. Nah, kita bisa merenungkan firman kalau kita membacanya. Proses tidak akan mengkhianati hasil, saudara. Ya. Ini termasuk bagian proses yang harus kita lewati. Dan kemudian poin yang kedua, bagaimana kita bisa memelihara hubungan kita kepada Tuhan. Yuk dengan berdoa, dengan pujian penyembahan. Di tempat ini jam 4.15 ada doa pagi, sekalipun masih lewat Zoom, tapi tidak mengurangi hadirat Tuhan, tidak menghalangi untuk kita menyembah Tuhan. Jam 2 siang ada pula, ya, kalau saya belajar pemetaan, jam-jam itu adalah jam krusial. Ya. Kalau saudara lebih dalam lagi belajar pemetaan, jam-jam itu perebutan antara iblis dan segala macam, dan begitulah ya. Jadi jam-jam itu adalah jam tepat kalau saudara ada di hadirat Tuhan. Ya, karena jam-jam itu pergantian cuaca, suhu dan lain sebagainya. Saya perhatikan jam 2 atau sebelum lohor atau di sini itu burung saja, saya memang suka memelihara burung. Itu kalau jam-jam segitu semua burung bunyi, tetangga juga punya burung. Semua itu burung bunyi rame banget. Tapi setelah itu diem. Ada apa? Terus saya teringat dengan saya pernah belajar seperti itu. Ada jam-jam yang krusial yang dipakai iblis untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Kelengahan-kelengahan kita. Di malam itu setelah jam 1. Terus menjelang fajar. Nah, saudara yang kekasih, untuk kita tinggal di dalam Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan siang dan malam, membangun hubungan intim kita melalui pujian penyembahan. Untuk apa, saudara? Untuk mengambil kekuatan Tuhan. Kita doa tidak hanya sekedar doa, ngabisin waktu atau isi-isi waktu kosong, tidak. Kita doa, menyembah, memuji Tuhan itu secara jujur saya katakan itu kita mengambil kekuatan Tuhan. Seperti ranting itu tadi, dia nempel erat kepada pokoknya supaya ada aliran kuasa, aliran kekuatan, aliran kehidupan yang dialirkan secara berkesinambungan. Jadi jangan pernah menyepelekan doa. Besok kan bisa, kalau masih hidup. Pujian-pujian penyembahan, nanti aja deh gue demennya lagu dangdut. Mari saudara, rubah cara berpikir kita, ini udah tinggal waktu, tinggal sedikit lagi kalau Tuhan masih kasih kita hidup. Berarti ada hal-hal yang belum beres di hadapan Tuhan, ada hal-hal yang belum selesai. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau berbenah diri. Dan poin yang ketiga, kita mari mentaati perintah-perintah Tuhan. Taat. Kalau saja kita tidak taat pada perintah, rambu-rambu lalu lintas, polisi aja tangkap. Suatu kali saya pergi sama Jerry, ya. Nanggung memang lagi kencang begini, udah kencang begini, ceret baru saya lihat kuning. Di ujung polisi udah nunggu, minggir gitu. Minggirlah, minta SIM, minta dan lain sebagainya, dilihatlah STNK segala macam. Terus polisi itu katakan, Bapak Yeremia tahu apa salahnya. Jadi katakan tahu, tapi tanggung Pak, saya udah lewat lampunya itu baru saya melihat kuning.
Lain kali berhati-hati ya, udah dipulangin begitu aja. Kita nggak ngeyel, nggak bilang nggak tahu, ya tahu, tapi nanggung. Mobil lagi kencang begini, kalau ngerem kan belakang juga bisa nabrak dan bisa begini-begini. Baru kuning ceret begitu. Nah, biarlah kita taati akan perintah-perintah Tuhan. Dari mana kita tahu? Dari firman Tuhan, biar kita membaca. Dan yang keempat, kita boleh memelihara kasih yang mula-mula itu. Peliharalah kesucian hidup. Menolak dosa dan tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Usahakan untuk hidup kudus itu harus diusahakan. Dikatakan roh penurut tapi daging lemah. Mana yang kita mau nurutin? Daging gak masuk sorga, roh yang masuk sorga. Kalau tiba-tiba Tuhan panggil, nah di dunia enaknya cuma sekejap. Di neraka seumur-umur saudara gak mati dibakar. Dan mau neraka mau sorga ditentukan tatkala kita hidup. Kalau firman Tuhan ingatkan pada pagi hari ini, usahakan hidup kudus. Lalu semua ini kita harus bangun, semua ini kita harus antusias, harus menerus kita kerjakan tanpa kita memandang apapun persoalan yang terjadi. Sehingga manfaatnya kita bisa lihat di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. Yohanes 15, akulah pokok anggur, barang siapa tinggal di dalam aku, ia berbuah banyak. Seneng ya kita dengarnya. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Biarlah kita terima anugerah keselamatan ini supaya ada aliran Tuhan yang menghasilkan buah-buah. Buah apa? Buah pertobatan. Buah apa? Buah roh. Ya, kita bisa baca di kitab Galatia 5:22. Sudahkah kita punya buah roh itu? Buah apa? Buah kehidupan. Lalu di ayat yang ke-7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ini yang paling kita suka. Minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tapi kalau kita senengnya dipotong, cuman denger atau baca minta apa saja. Padahal di atasnya ada syaratnya, syarat ketentuan berlaku. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, tadi tinggal kita sudah jelaskan, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saya doa, Bu, belum menerima, belum dijawab apa yang saya doakan. Yakobus ingatkan, kalau doa itu hanya kepentingan untuk memenuhi nafsu kita sendiri, iya, ada pertimbangan sendiri kepada Tuhan. Tapi doa yang kita ajukan kepada Tuhan, selama doa itu selaras dengan hati Tuhan, selama doa kita selaras dengan hati Tuhan, selama doa kita selaras dengan firman Tuhan. Doa yang bagaimana? Pada waktu kita berdoa, di dalam doa pagi atau doa siang kita selalu mencantumkan pokok-pokok doa untuk keselamatan jiwa-jiwa. Ya, kita berdoa untuk mereka yang sudah jauh atau mereka yang belum terima Tuhan. Kemudian untuk apa? Untuk pengampunan dosa. Pendoa-pendoa adalah perantara antara Tuhan dan pendosa. Ya. Nah, untuk meminta pengampunan dosa para LGBT, narkoba, anak-anak dan lain sebagainya. Untuk pertobatan. Boleh enggak Bu berdoa agar suami saya bertobat, mertua, anak, itu boleh. Dan itu minta apa saja, nah itu termasuk, terlebih itu selaras dengan kemauan Tuhan adalah itu keselamatan jiwa-jiwa. Untuk kesembuhan boleh. Ya. Karena di dalam bilur-bilur Yesus, di firman dikatakan oleh bilur-bilur Tuhan sembuhkan. Semua untuk kemuliaan Bapa di surga. Di ayat yang ke-8,
agar kita juga mempermuliakan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi ranting yang melekat yang sudah berbuah sering dibersihkan, yaitu dengan pemurnian kita. Jadi jangan kita bersifat negatif, berpikiran negatif, kenapa gua kok dimurniin terus, supaya berbuah lebih lebat. Sudah berbuah banyak, supaya buah lagi, dibersihkan. Jadi jangan antipati dengan pemurnian, tapi mengucap syukurlah apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan baik. Agar demikian kamu berbuah lebih banyak dan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Biarlah pagi hari ini kita boleh memelihara kasih yang mula-mula itu. Kembalikan kasih yang mula-mula. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Agar Tuhan tidak angkat kaki Dian. Sehingga kegelapan terjadi dalam kehidupan kita. Untuk percaya Tuhan, tidak hanya cukup dengan beriman, tapi tambahkan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih kepada semua orang, sehingga mereka boleh diselamatkan. Kerjakanlah keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Karena pagi hari ini kita boleh berada di dalam keselamatan yang Tuhan telah berikan. Tuhan telah contohkan di kayu salib sampai titik darah penghabisan. Tuhan menyelamatkan kita. Tubuhnya hancur, darahnya tercurah bagi kita. Mari saudara, kembali kepada kasih yang mula-mula, semangat kembali, antusias kembali. Kasihilah Tuhan dengan segenap hati, tubuh, jiwa, roh kita. Pelihara kasih yang mula-mula. Renungkan firman Tuhan. Saya panggil Pak Lukas dan Pak Hidayat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan. Kami bersyukur, berterima kasih ada firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk kita kembali kepada kasih yang mula-mula, untuk kita boleh memelihara kepada kasih yang mula-mula, agar jiwa-jiwa diselamatkan, agar nama Tuhan dimuliakan. Pagi hari ini lewat tubuh dan darah-Mu, sucikan hosti dan anggur ini Tuhan, setibanya di tangan kami. Ini adalah tubuh dan darah Yesus yang telah terpecah bagi kami. Kami percaya Tuhan, dengan doa pujian dan penyembahan kami, lewat tubuh dan darah-Mu ini Engkau memberikan kekuatan yang baru, memampukan kami Tuhan untuk melewati segala proses-proses yang Tuhan izinkan, agar pemurnian-pemurnian ini kami boleh berbuah lebih banyak lagi dan nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah tubuh dan darah Yesus. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di sana.
tak pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah. Hosti dan anggur yang saudara terima, ada ayat firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan memberi kekuatan dan menuntun bagi jalan hidup kita. Hanya ku temukan diri. Dibacakan firman Tuhan di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Yesus. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Apakah semua sudah terlayani? Saya jemput Ibu Bapak untuk bangkit berdiri. Angkatlah tubuh Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Hormati dan hargai pengorbanannya yang telah menyelamatkan kita. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kita boleh menyatu di dalam tubuh Kristus. Haleluya. 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 Ucapkan syukur kepada Tuhan. Kita angkat anggur lebih tinggi dari kepala kita. Yang kita imani adalah darah Kristus yang telah tercurah bagi kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Di masa pandemik ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami hidup. Di masa pandemik ini Tuhan, banyak sekali virus yang merajalela. Tapi Engkau masih memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Kami tahu ini semua adalah pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Dan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau menyembuhkan setiap kelemahan tubuh kami Bapa. Tutup bungkus setiap anak-anak-Mu dalam kekuatan-Mu Bapa. Biarlah boleh kembali dalam kasih yang mula-mula Tuhan. Terima kasih, kami percaya pagi hari ini Engkau hadir dan menggugah setiap hati kami. Bapak Hidayat akan berdoa mensyukurinya. Kami bersyukur buat perjamuan
hanya rutinitas bulanan yang kami jalani Tuhan, tapi kami percaya inilah tubuh dan darah-Mu Tuhan yang sudah menebus kami, sudah mengangkat kami menjadi anak Tuhan. Biarlah perjamuan kudus ini tidak kami lakukan seperti biasa saja Tuhan, tapi kami bisa lakukan di dalam kehidupan kami, di dalam masyarakat sehari-hari Tuhan, di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami terus boleh membawa Kristus di dalam kehidupan kami, sehingga orang boleh melihat ada Kristus di dalam kami, sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan oleh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Silakan Ibu Bapak duduk kembali, saya kembalikan kepada WL. Terima kasih kepada Ibu Gembala yang telah memberitakan firman Tuhan, dan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah manunggal dengan kita dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu, kalau ingin memberikan persembahan bisa melalui kotak yang ada di belakang atau dengan QR ya. Pengumuman untuk ibadah minggu depan tetap pukul 9 dan ibadah doa pagi jam 4.15. Bapak Ibu sebagai koordinator doa, saya menghimbau mari kita bersama-sama untuk memuji menyembah Tuhan. Kita rasakan hadirat Tuhan dan kita rasakan bahwa Tuhan itu berkuasa melalui doa yang kita naikkan. Dan pukul 2 siang ada doa siang. Yuk sama-sama mari kita memuji menyembah Tuhan. Demikian pengumuman ini, saya serahkan kembali kepada Ibu Gembala. Mari kita bangkit berdiri. Bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam ibadah Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa kasih kekuatan-Mu mengalir atas setiap kami. Dan Roh Kudus tuntun kami untuk mengingatkan setiap kata dan mampukan kami untuk melakukan setiap firman-Mu, sehingga kaki Dian itu tidak terangkat Bapa. Kembalikan kaki Dian, ampuni Tuhan. Kalau kami sudah jauh dari Engkau, ampuni ya Bapa. Bukan hanya sekedar rutinitas kami lakukan pekerjaan-Mu, kami melayani-Mu, tapi biarlah kami boleh kembali melakukannya dengan hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mengasihi jiwa, sehingga iman kami boleh sempurna di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi Bapa. Terima kasih Engkau telah banyak berbuat untuk Indonesia Tuhan. Dan kami tetap berdoa agar Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, jiwa-jiwa diselamatkan. Berkati Pak Jokowi beserta seluruh jajarannya, eksekutif, yudikatif, legislatif Bapa. Kau berkati semua aparat negara. Dan terima kasih Tuhan, yang terpapar COVID sudah melandai. Terima kasih buat keajaiban-Mu, kebaikan-Mu. Peringatan akan setiap kami ya Bapa. Dan kami serahkan semua perjalanan hidup ke dalam tangan-Mu. Kalau besok kami kembali Tuhan bekerja, kami percaya kekuatan baru yang ada Tuhan berikan, curahkan pada setiap kami. Tutup bungkus, lindungi setiap kami Tuhan. Anak-anak yang bersekolah dijauhkan dari segala mara bahaya celaka maut, dijauhkan dari orang-orang berbuat niat jahat. Kami percaya kasih dan kuasa-Mu mengalir. Kekuatan Tuhan memampukan kami Tuhan untuk melewati proses demi proses yang Kau izinkan, agar kami lebih kuat bertahan dan berbuah lebih banyak. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk terus memelihara kasih-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya yang datang dengan sakit pulang dengan kekuatan baru, kesembuhan dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam pergumulan Tuhan beri kemenangan. Berkati Tuhan hamba-hamba-Mu yang telah melayani pada pagi hari ini, dan di mana suara ini bisa didengar, berkati Tuhan sampai ke pelosok ujung bumi manapun juga. Berkati satu persatu. Berkati kepada ibu bapak juga yang dengan online Tuhan, dan berkati yang onsite di sini satu persatu tidak Kau lewati. Berkati seluruh persembahan yang telah dipersembahkan. Kami percaya firman Tuhan ya dan amin.
Kalau kami boleh kembalikan Tuhan apa yang Kau punya, Kau bukakan tingkap-tingkap surgamu dan Kau curahkan berkat-Mu berkelimpahan. Dan Kau sendiri akan menghardik segala belalang-belalang, baik belalang pengerit, pelompat, belalang apapun juga, kekacauan, penipuan apapun juga Kau hardik Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berterima kasih pada pagi hari ini untuk segala sesuatu yang telah Kau izinkan dan untuk berkat-berkat yang Kau sediakan. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa bersama seperti yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Kembalilah saudara-saudara yang kekasih ke tengah tugas hidup kita masing-masing dengan iman, pengharapan dan kasih. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah dan berikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah dan berikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali menjemput kita bersama. Semua yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti sama-sama, walau badai menerpa, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya. Janji Kau Alfa dan Omega.
tepuk tangan yang